Selamat datang dalam perjalanan mendalam kami melalui film dokumenter Darah Digital. Menyelusuri ketergantungan judi online, kita akan menyaksikan kisah nyata dari dua individu yang merintis peruntungan mereka di dalam dunia judi online dan berujung kekelaman. Selanjutnya, kita akan mewawancarai narasumber yang ketergantungan judi online namun masih pada tahap ringan. Awal saya bermain judi online tuh karena pengaruh teman. Cobain katanya. Saya cobain lah ya. Nih coba link ini. Saya coba tuh depo 30.000. Kalah. Saya coba lagi tuh depo 50.000. Menang 100.000. Ya kita penasaran tuh. Kalau kita depo besar, menangnya besar nggak ya gitu. Pikiran kita pasti kayak gitu. Kita depo lah besar, kita depo nih, ternyata kalah sampai habis kemenangannya. Terus dapat link lagi, dapat info dari temen, cobain nih, cobain ya, cobain lagi, kalah. Terus bakalan kalah sih, terus kalah, terus kita pikiran nggak tenang. Pokoknya kecanduan lah kak. Pikiran nggak tenang, pikiran kita cuman kayak mana caranya biar kita bisa depo lagi, uang kita yang kalah itu bisa kembali. Padahal nggak bakal bisa kembali. Jadi saya berpikir ya ikhlaskan kekalahan, karena itu lingkaran setan ya kak. Menang ketagihan, kalah penasaran. Jadi saya memutuskan berhenti kak bermain itu, merelakan kekalahan saya dan hidup. Apakah Anda memerlukan bantuan ataupun dukungan untuk mengatasi masalah judi online? Ya motivasi, saya butuh motivasi, jangan bermain gitu. Mungkin itu bisa mengurangi rasa ingin tahu saya bermain judi lah. Gimana sih kakak melihat masa depan terkait kebiasaan judi online? Ya masa depan kita jadi suram ya kak, karena banyak kali lah yang kita pikirkan. Pikiran kita cuman main gitu, memikirkan sesaat doang, nggak memikirkan ke depannya nanti. Selagi ada kita mainin, gitu. Ya uang nggak bisa terkumpul kak, habis ke situ. Ibaratnya kalau kita kerja pun uangnya habis ke situ. Jadi buruk lah kita, pandangan orang pun jelek terhadap kita. Apa saran Anda untuk orang yang mencoba judi online? Kalau saran saya, gak usah lah main judi online, karena sekian banyak teman saya yang bermain gak pernah ada yang menang sesaat doang, karena semua bakal kalah. Gak usah lah main-main kayak gitu, gak ada untungnya, malah kita yang rugi waktu, rugi uang. Setelah Anda bermain judi online, kira-kira dampak negatif dari bermain judi online itu apa? Banyak sih kak. Kalau bisa kita jadi mencuri, karena kan kita ingin depo gitu. Hal apapun kita kerjakan supaya kita bisa depo lagi, biar kita menang, uang kita kembali lagi. Padahal menurut saya nggak bisa kembali sih uang itu. Menurut Anda pribadi, bagaimana cara mencegah dan mengendalikan diri untuk tidak bermain judi online lagi? Berhenti mengikuti teman yang bermain kayak gitu. Terus dia janganlah kita melihat orang bermain depo gitu. Terus kalau kita melihat sosial media, jangan melihat hal-hal yang kayak gitulah, supaya kita nggak penasaran, kita bisa menang lagi. Misal dari temen itu ada dorongan buat main judi online gak sih? Dari faktor temen, dari faktor sekitar gitu. Ya pasti ada sih kak, besar dampaknya. Karena kita melihat teman, pasti dia cobalah gitu. Ya kita coba deh, karena dia kan menang tuh, dia niatnya baik sih ya kan, tapi negatif buat kita gitu.
dia ingin merasakan kita menang juga padahal kita kalah gitu. Bagaimana Anda mengelola waktu dan uang Anda saat berjudi online? Kalau kita bermain judi kak, kita nggak memikirkan waktu kapan di mana saja kita bisa bermain gitu. Selagi kita namanya kita sudah kecanduan ya, kapan saja kita bisa, nggak ada waktu sih, dimanapun kita bisa bermain. Kalau uang juga bakalan dibagi. Iya, Kalau ada langsung main gitu. yeah, kapan dimanapun pasti kita bermain. Apakah ada perasaan penyesalan atau kesulitan yang Anda alami ketika Anda melakukan aktivitas judi online? Penyesalan setelah kalah kak. Kalau kita sebelum kita kalah nggak pernah kita merasakan penyesalan. Kalau misalkan lagi main itu ada kesulitan gitu nggak sih? Kesulitan nggak ada sih, kesulitannya cuman kesulitan kalau kita nyari uangnya di mana gitu. Oke, berarti terkait dana ya? Ya, itu juga dampak negatifnya sih. Jadi kita bisa melakukan mencuri. Menurut Anda, resiko apakah terkait judi online ini? Risikonya banyak kak, karena kita bisa kehabisan uang, ya pikiran nggak tenang, ingin bermain terus selagi uang kita masih ada. Terlilit hutang, diasingkan dari keluarga, dan memiliki banyak pikiran. Itulah yang dirasakan oleh narasumber kedua kita. Kecanduan judi online tingkat berat. Bagaimana Abang melihat risiko terkait judi online? Ya kalau dibilang risiko sih pasti ada ya, sangat besar juga, kayak uang cepet habis, terus belum tentu juga kita menang, bahkan lebih sering kalahnya gitu kita dalam permainan itu. Apa sih yang mendorong Abang untuk mulai bermain judi online? Yang mendorong saya itu karena saya awalnya ngeliat teman terus kayak asik gitu dia main, terus untung gede juga, jadi saya tertarik untuk mencobanya. Mengelola waktu dan uang Abang saat berjudi online? Kalau untuk mengelola waktu tentu susah ya kak, karena judi online ini masuknya udah kecanduan gitu. Kayak misal kita ada uang dikit aja 50.000, pasti kita pengen main langsung, pengen depo gitu. Terus untuk waktunya kita mungkin bisa semau kita aja. Ada nggak sih Bang perasaan penyesalan atau kesulitan yang Abang alami akibat judi online ini? Penyesalan sih pasti ada ya kak, kayak jadi kecanduan buat main judi online ini, uang saya jadi cepet habis gitu, untuk keperluan lain jadi nggak ada gitu. Ada nggak sih Bang faktor lingkungan atau sosial yang mempengaruhi keputusan Abang untuk terlibat dalam judi online? Faktor lingkungan dan sosial tentunya ada ya kak, kayak secara tidak sadar saya kebawa teman-teman saya yang awalnya cuma ngikut main bareng-bareng, nonton, terus menang, saya tertarik, saya mencoba sendiri, terus akhirnya saya jadi main terus. Jadi untuk itu tentunya ada kak. Gimana sih Bang pendekatan Abang terhadap upaya pencegahan atau pengendalian diri terkait judi online? Kalau dari saya untuk pengendalian dirinya, mungkin yang pertama saya langsung hapus m-banking di HP saya ya, karena secara tidak langsung juga untuk membatasi diri saya untuk terus-terusan depo-depo gitu. Terus saya juga agak menjauh dari teman-teman saya agar tidak terbawa lingkungan lagi. Lalu saya menyibukkan diri saya dengan hal-hal yang saya suka, seperti cari kerja, mungkin mencari uang, ngojek, main sama teman-teman yang lebih memberi vibe positif mungkin. Apakah Abang merasa perlu mencari bantuan atau dukungan untuk mengatasi masalah judi online ini? Saya ada sih dukungan ya, support gitu dari keluarga, teman-teman terdekat, dari orang-orang yang baik, orang-orang yang sayang sama saya gitu, untuk menjauh dari lingkaran setan itu. Karena saya juga ingat keluarga, ada ibu, ada ayah di rumah yang menunggu saya untuk sukses. Cara Abang melihat masa depan Abang terkait kebiasaan judi online ini? Kalau saya nggak ngelihat masa depan sih pada saat saya masih bermain judi itu ya kak, karena judi ini bikin saya kosong, kantong kosong, dompet juga kosong, kayak kacau dah pokoknya. Terus
terus saya berhenti judi online, baru saya melihat masa depan saya. Dan sekarang juga saya alhamdulillah sudah bekerja, gaji juga lumayan. Di kedepannya saya juga akan menggunakan uang saya untuk hal-hal yang lebih berguna mungkin Kak, kayak sedekah kepada fakir miskin mungkin ya. Terus yatim piatu, itu membuat saya lebih positif mungkin di kedepannya Kak. Bang merasa nggak sih judi online memiliki dampak negatif pada kehidupan pribadi atau hubungan abang? Wah, kalau dampak negatif tentunya besar ya Kak. Saya sampai kelilit pinjol sampai 10-an. Saya minjem ke sana kemari, ke teman, keluarga, saudara, om, tante. Semuanya saya libatin, saya pontang-panting nyarinya. Ya, jadinya untuk itu ada besar. Ada nggak sih bang saran untuk orang yang mungkin tergoda untuk mencoba main judi online? Saran dari saya mungkin tidak usah mencoba ya, karena dampaknya itu sangat meresahkan. Kita hidup jadi tidak tenang, jadi banyak pikiran juga, karena emang di awal dikasih menang gede terus, tapi lama-kelamaan kita pasti bakal rungkat, pusing, karena duit yang kita pakai akan terkikis juga habis. Dengan menggali lebih dalam ke dalam realita gelapnya kecanduan judi online, kita berharap bahwa kendaraan digital bisa menjadi cermin bagi pemirsa untuk merenung, belajar, dan memahami dampak serius dari kecanduan ini. Semoga kita semua dapat bersama-sama mencari solusi untuk melindungi dari bahayanya yang tersembunyi dunia digital.